Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang mengisi ceramah subuh pada subuh hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Wahid Ismail Mah. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita patut senantiasa bersyukur memuji kebesaran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Dia Allah yang telah berkenan mempertemukan kita semua ini dengan bulan suci Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Dan subuh hari ini kita sudah masuki subuh yang 11. Alhamdulillah. Salam dan salawat kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Rasul yang telah mengajarkan kepada kita doa agar supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mulai bulan Rajab kita sudah dituntun doa oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab ini, demikian pula bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Untuk awal Ramadan, menjemput satu malam Ramadan, malam hilal Ramadan, kita dituntun lagi doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah hilal rusdin wa khair. Ya Allah, jadikanlah awal Ramadan ini sebagai bulan yang memberi keamanan kepada saya, yang bisa memperkuat keimanan saya, yang bisa memberi keselamatan dan memperkokoh keislaman saya. Rabbi wa rabbukallah hilal rusdin wa khair. Tuhanku dan Tuhanmu wahai Ramadan adalah Allah. Engkau adalah bulan yang membawa kebaikan dan bulan yang membawa petunjuk. Persoalannya, sudah sejauh mana kita ini mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari bulan Ramadan? Ini yang perlu kita selalu upayakan untuk mendapatkan. Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridullahu khairan falyufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka baginya akan diberi kemudahan untuk memahami agama ini. Kaum muslimin dan jamaah subuh yang dimuliakan Allah, insya Allah saya dengan jamaah masjid Sultan Alauddin ini memang sudah agak lama dari pintu saya itu keharapan saya ini.
ternyata ada yang berhalangan saya dihubungi, ya tidak apa-apa, biar jadi naib, ya. Banyak ustaz di sini, ada Ustaz Mujahid, ini teman saya dari pesantren Darul Aman Gunung Barat. Saya mau bertanya dulu, karena di sini subuh yang lalu, ya, subuh yang Ramadan yang lalu, di sini juga dibuka dengan tarbiyah segala. Meskipun banyak tantangannya banyak, saya ingin mau bertanya dulu, apa yang ada yang korban karena persoalan corona di masjid kita ini? Wah, itu yang perlu disampaikan juga, itu satu bisa diteliti, bilang tidak ada di sini yang meninggal karena corona, mungkin meninggal karena karena ajalnya. Aduh, Masya Allah. Makanya saya di mana-mana ceramah Ramadan saya selalu jadikan sampel ini yang masjid yang punya jati diri, ya, punya kemandirian, ya, jadikannya. Syukur alhamdulillah. Itu dan menyebabkan saya selalu rindu dengan jemaahnya di masjid ini. Ya. Pernah pada suatu ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbaran? Bolehkah seorang yang beriman itu penakut?" Rasulullah menjawab, "Nah, boleh." Lalu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayakunul mu'minu bakhilan? Bolehkah seorang yang beriman itu kikir, bakhil?" Rasulullah menjawab, "Na'am, boleh." Lalu bertanya lagi, "Ayakunul mu'minu kazzab? Bolehkah seorang yang beriman itu berbohong?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab, "La, tidak boleh." Meskipun sifat penakut, sifat kikir, bakhil itu termasuk sifat tercela menurut akhlak Islam, tapi masih ditolerir oleh Rasulullah bahwa masih ada imannya. Tapi kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman tapi dia adalah pembohong, dia sudah memiliki manajemen kebohongan di dalam mengatur hidup dan kehidupannya, baik secara pribadi maupun berhubungan dengan masyarakat, dengan umat, maka inilah yang dikatakan Rasulullah tidak lagi bisa dipertahankan keimanan sudah orang tersebut. Mari kita lihat kondisi dan situasi kehidupan kita hari ini, mulai dari kehidupan berumah tangga, bertetangga, sampai bermasyarakat, sampai bernegara. Mari kita kutip banyak pendapat ahli. Saya hanya mau mengambil pendapat salah seorang pakar ilmu pemerintahan, yaitu Profesor Dr. Yes Rashid. Beliau menyatakan bahwa yang menyebabkan carut-marutnya kondisi dan situasi di negeri ini, terjadinya polarisasi, terjadinya berbagai ketidakadilan, berbagai kezaliman, berbagai fitnah dan sebagainya, munculnya berbagai hoax, ya, itu disebabkan karena pada dasarnya itu disebabkan karena manajemen pemerintahan tidak dikelola secara jujur. Ini yang perlu kita lihat, apa betul itu. Itulah sebabnya maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, wa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Sebenarnya ini hadis, kalau saya baca selalu ini, saya teringat kepada Profesor Dr. Mansur Ramli, karena dialah ini yang pertama-tama saya mendengar ini hadis. Tapi awalnya saya ragukan apakah ini hadis sahih atau gimana.
ternyata kita buka hadis Bukhari, ternyata sahih. Sanadnya itu dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terima kasih Pak Prof. Prof sekarang di mana ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Dialah yang membawakan hadis ini kepada kami angkatan 10 program doktor di UMI. Dia materinya manajemen sumber daya manusia. Luar biasa. Ada berapa dosen-dosen kita di sini yang ketika mengajar selalu didukung dengan dalil-dalil. Allahumma fatrumi, ya, kita perlu doakan Allahumma kullahu warhamhu afi. Ada Saril, apa namanya di sini? Saril. Ada berapa lagi ya? Alhamdulillah. Dan hal seperti itu, ya biar dia mengajar disiplin manajemen, disiplin hukum. Tapi kalau dia punya dalil-dalil, itulah yang bisa membuat orang menjadi intelektual yang paripurna. Jangan seperti sekarang ini banyak intelektual yang menghamba kepada kekuasaan, yang menghamba kepada materi, sehingga untuk menyuarakan kebenaran itu sudah susah sekali. Kaum muslimin sidang jamaah, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya disebut wa iyyakumul kasib. Jangan sekali-kali kalian berbohong. Wa innal kasiba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu akan mengantarkan kalian kepada dosa, kepada kerusakan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Dan dosa serta kerusakan itu akan mengantar kalian ke dalam neraka. Kaum muslimin dan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika saya dapatkan ini, saya tambah dengan beberapa referensi. Ternyata saya temukan lagi referensi yang ditulis salah satu buku, saya lupa judulnya, oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, membagi kejujuran itu 4 yang harus kita miliki. Sebelumnya saya baca makna daripada kejujuran menurut Kamus Bahasa Arab Al-Mujib. Di situ memang ada 4 pengertiannya. Sidqun itu artinya berkata yang benar, yang kedua berkata yang jujur, yang ketiga berkata yang tulus, dan yang keempat berkata yang ikhlas. Itulah sidqun, berkata yang tulus dan berkata yang ikhlas. Itulah baru disebut orang memiliki sifat sidqun. Ada 4 yang diharapkan kita miliki menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya sidqul qaul, jujur di dalam berbicara. Ini yang sering dipertontonkan oleh sebagian orang. Lain yang dia katakan, lain. Ya. Ini dalam Al-Quran banyak, dalam hadis banyak. Bahkan di setiap perkawinan yang saya saksikan selalu menjadi prolog ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkata yang benar. Kenapa ini ayat hanya khusus selalu di perkawinan? Seolah-olah hanya ini ayat diperuntukkan sama suami saja supaya berkata yang benar, berkata yang jujur. Padahal ini ayat luas. Oleh mufassir yang disebut bahwa setiap ayat yang memerintahkan berbuat takwa, memerintahkan sesuatu, berarti perintah berikutnya itu juga adalah perintah yang penting. Jadi untuk mendukung ketakwaan daripada tujuan puasa kita ini, harus kita berkata yang jujur. Jadi kalau kita berpuasa menahan makan, minum dan sebagainya, tapi kita berbohong, puasa kita bisa bermasalah. Karena ini beriringan. Taqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum.
Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita berkata yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini pentingnya sifat sidqun, bertakwa, dan sifat jujur. Kaum muslimin dan jemaah subuh yang dimuliakan Allah, untuk berkata yang benar dalam situasi kehidupan kita ini, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, inilah yang kita lihat dan saksikan. Betapa banyak orang-orang yang menyuarakan kebenaran, tapi dia mendapatkan risiko yang berat. Ini juga tidak terlepas dari Rasulullah SAW bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Katakan yang benar walaupun itu pahit. Tapi ternyata menurut saya bukan hanya pahit. Sekarang ini qul haqqa walau kana penjara. Katakan yang benar meskipun kau masuk penjara. Inilah yang mesti dihadapi oleh ulama kita ini, Habib Rizik. Sesungguhnya barangkali yang mendapat masalah persoalan corona ini hanya Habib Rizik barangkali, ada yang lain kan di tangan satu-satunya. Ini karena berangkat dari ketidakjujuran ini negara ini. Tidak jujuran ini orang yang diberi amanah dan tanggung jawab untuk memulai negeri kita ini. Kalau demi kebohongan yang sudah mulai dinampakkan, itu sudah akan berakhir kepada apa yang dikatakan Nabi, hujur. Wa innal kasifa yahdi ila hujur. Akan mendatangkan kepada kerusakan demikian. Kalau orang sudah berbohong pertama, pasti dia berbohong kedua, berbohong ketiga, dan seterusnya. Itu hadisnya lengkap. Kaum muslimin sudah jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, kita harus juga memiliki sifat yang namanya sidqul amal, yaitu jujur di dalam bekerja, jujur di dalam beramal. Kalau kita sudah tidak memiliki komitmen kejujuran, sifat kejujuran, maka apa yang kita lakukan itu penuh dengan kemudahan. Saya juga pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang budayawan Muslim, Mukhtar Hudis. Ada bukunya yang berjudul Fitrah Manusia Indonesia. Beliau menyebut bahwa salah satu ciri dan sifat yang dimiliki oleh manusia Indonesia adalah hipokrit. Bahasa agamanya kemunafikan. Nah, kalau ini yang dimiliki, bahaya. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga, kalau kita sudah mulai tidak jujur, sudah mulai berbohong kepada istri, berbohong kepada anak-anak, cepat atau lambat keluarga itu akan berantakan, yang bisa berujung dengan perceraian, karena itu sudah tidak saling mempercayai. Apalagi kalau dibawa lagi ke ruang publik yang lebih besar, kalau orang yang telah diberi amanah dan tanggung jawab untuk memimpin kita, untuk mengarahkan kita, lalu kepemimpinannya itu dikelola tidak berdasarkan dengan kejujuran, maka itulah muncul berbagai masalah dan gejolak. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kalian, berprestasilah kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kalian kerjakan, serta Rasul akan menjadi saksi terhadap apa yang kalian kerjakan.
bersama orang-orang mukmin di sekitar kalian melihat dan menyaksikan apa sesungguhnya yang kita ini kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui baik yang tersembunyi maupun yang nampak, dan seluruh aktivitas kita di bawah kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan jamaah yang dimuliakan Allah, ratib dan atib selalu menyertai kita dimanapun kita. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kaum muslimin dan jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kalian namanya ceramah subuh terbatas mungkin. Bapak-bapak ada yang punya hajat, mau buang air dan sebagainya, mau tidur dan sebagainya. Saya sebenarnya bersemangat ini, ya. Baiklah, saya tutupkan di sini. Masih ada tersisa 2. Mudah-mudahan ada mubaliknya yang berhalangan lagi. Insyaallah saya lanjutkan. Karena yang 2 ini, inilah yang bisa disebut Ustaz Wahid itu adalah mubalik radikal. Karena yang sisa 2 ini berhubungan dengan persoalan politik, berhubungan dengan saya yang paling dikenal sebagai mantan anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan 2 periode. Ini dikenal eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, tapi nantilah. Nafas dulu. Ya, saya cukupkan di sini. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.